Bismillah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Seluruh peserta From the Earth to the Arsh yang semoga kita menjadi keluarga di antara keramaian umat. Pada pembahasan ini kita akan melanjutkan pada adab yang kedua. Bagaimana proses kita ketika mencari ilmu, ketika kita diberikan komitmen untuk berhiaskan dengan hiasan adab dan akhlak. Maka yang kedua, kewajiban seorang muslim ketika meniti jalan ilmu, maka dia harus meretas jalan sebagaimana yang diretas jalan oleh para ulama-ulama salafus salih ketika mereka telah mengajarkan ilmu sebagaimana yang mereka dapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Disitulah kita memahami sesungguhnya ilmu bisa jadi muncul dengan berbagai macam narasi dan persepsi yang berbeda-beda. Dan tidak ada keselamatan bagi seorang muslim ketika mencari ilmu kecuali dia memastikan setiap ilmu yang dia dapatkan dan dia peroleh betul-betul bersumber dengan apa yang difahami oleh para sahabat, difahami oleh para tabi'in, dan difahami oleh para tabi'ut tabi'in. Karena mereka sejatinya adalah kaum yang telah teruji dalam keimanan dan keilmuan, dan mereka telah mendapatkan garansi dengan keridhaan Allah pada kehidupan mereka. Makanya pada surat At-Taubah ayat yang ke-100 Allah berfirman, "Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhum." Orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang yang mengikuti mereka dengan cara yang benar. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah dengan sebagai menjadi Rabb-Nya. Disitulah kita akhirnya memahami bahwasanya tidak ada keselamatan dalam setiap ilmu, dalam setiap apapun yang kita dapatkan sampai itu kita selaraskan dengan apa yang difahami oleh para sahabat, difahami oleh para tabi'in, difahami oleh para tabi'ut tabi'in yang disebut dengan generasi emas 3 yang ada pada permulaan Islam ketika disampaikan oleh Rasulullah. Makanya Nabi sampai bersabda dalam sabda yang sahih, "Khairul quruni qarni tsumma alladzi yalunahum tsumma alladzi yalunahum." Sebaik-baik masa adalah masaku dengan para sahabat. Kemudian satu masa setelahnya yaitu masa tabi'in dan satu masa setelahnya lagi yaitu tabi'ut tabi'in. Itu menjelaskan kepada kita keselamatan itu sejatinya kepada mereka yang mengambil satu kesimpulan, mengambil satu narasi di dalam agama sesuai dengan kesimpulan dan narasi yang difahami oleh generasi 3 pertama di dalam Islam yang telah mendapatkan sebuah kerahmatan dan mendapatkan garansi dari Allah dan Rasul-Nya. Saya akan ambilkan sebuah contoh yang mudah. Bagaimana setiap apa yang kita dapatkan betul-betul harus kita kembalikan kepada apa yang difahami oleh para sahabat dan difahami oleh para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sambilkan sebuah analogi sederhana. Kalau kita mendengar sebuah kecelakaan di depan pasar, maka pihak polisi ketika datang ke pasar itu, maka pastilah polisi itu akan mencari siapa yang menjadi saksi mata, bukan menjadi saksi telinga. Kenapa? Karena saksi mata diperlukan untuk menceritakan detail bagaimana kecelakaan itu terjadi. Dialah yang akan bercerita bagaimana detailnya kecelakaan itu terjadi di depan pasar. Kita bisa memikirkan bagaimana kisahnya dan ceritanya kalau sudah ke mulut. Mulut ke mulut, pastinya sudah jauh berbeda dengan fakta yang sejatinya terjadi. Kecelakaan itu bisa jadi motor menabrak mobil. Tapi ketika sudah sampai ke mulut 10 orang bisa jadi bertambah. Ada motor nabrak mobil, mobilnya ikut meledak, motornya berantakan. Padahal tidak sampai separah itu. Lah disitulah kita akhirnya mengerti. Sesungguhnya para sahabat itu saksi mata yang melihat bagaimana Rasulullah mengajarkan Al-Quran dan menyampaikan kepada mereka hadis-hadis Rasulullah. Para sahabat menjadi saksi mata diambil oleh tabi'in. Tabi'in ketika menjadi saksi mata bagi para sahabat diambil oleh para tabi'ut tabi'in. Menjelaskan kepada kita berarti kita langsung mencari kepada hulunya dan itulah yang sejatinya kita akan dapatkan. Kemurnian Islam sejatinya kita dapatkan ketika ilmu yang kita dapatkan sesuai dengan apa yang didapatkan dari sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah itulah sejatinya yang kita harus mengerti. Makanya ilmu itu bisa dibawa kemana-mana sesuai dengan kehendak orang yang mendapatkan kalau kita tidak kembalikan kepada pemahaman terdahulu. Contoh, saya pernah berdialog dengan orang yang tidak melaksanakan sholat. Ketika saya ajak beliau untuk melaksanakan sholat,
Maka beliau menolaknya. Lalu beliau menyebutkan alasan kenapa dia tidak sholat. Beliau menyebutkan ayatnya, aqimis sholata lidzikri, tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Beliau berkata dengan tafsirnya, dengan narasi yang beliau simpulkan sendiri. Berarti kalau kita itu sholat karena mengingat Allah, berarti tujuannya mengingat Allah. Berarti kalau sudah ingat Allah tidak perlu sholat. Padahal ayat itu, aqimis sholata lidzikri, itu kalau kita kembalikan kepada para sahabat, seluruh para sahabat itu sholat sampai mereka meninggal dunia. Walaupun mereka adalah kaum yang paling ingat dengan Allah. Nabi pun sholat sampai meninggal dunia, walaupun Nabi adalah orang yang paling ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu yang menjelaskan bahwasanya aqimis sholata lidzikri itu adalah sholat itu bagian kita untuk mengingat kembali bahwasanya kita hambanya Allah. Bukan berarti ketika sudah ingat tidak perlu sholat, tidak. Sholat itu merupakan media untuk mengingat Allah. Nah, itulah yang kita dapatkan. Itulah bahayanya. Kalau kita mendapatkan ilmu, lalu kita mengambil kesimpulan dari orang-orang terakhir dan meninggalkan kesimpulan dan apa yang dipahami oleh orang terdahulu, sejatinya itu akan menjadi kerusakan dan tidaklah kita sampai pada keridhaan Allah. Karena apa yang kita simpulkan, narasi yang kita sampaikan ternyata berbeda dengan kesimpulan yang diajarkan Nabi dan dipahami oleh para sahabat. Itulah pentingnya kembali kepada salafus salih. Karena salafus salih bukan kelompok, bukan golongan, tapi salafus salih adalah komitmen manusia untuk mengikuti apa yang ditinggalkan 3 generasi emas pertama di dalam Islam. Dan itulah sejatinya adab kita. Adab penuntut ilmu mengembalikan semua yang dia dapatkan, semua yang dia peroleh sesuai dengan apa yang difahami para sahabat ketika mereka belajar dari Nabi, sesuai dengan apa yang didapatkan para tabi'in ketika mendapatkan dari para sahabat, dan sesuai dengan apa yang didapatkan oleh tabi'ut tabi'in ketika mendapatkan dari sahabat, dari tabi'in. Dan itulah yang akan menjadikan agama kita menjadi benar. Makanya Imam Ibnu Qayyim berkata, ada 2 kenikmatan besar yang Allah berikan tidak kepada setiap orang. Yang pertama sihatul faham, yang kedua husnul qasdi. Sihatul faham, pemahaman itu benar, dan pemahaman yang benar itu indikatornya sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi dan difahami para sahabat. Yang kedua husnul qasdi, hatinya lurus, hatinya betul-betul mengharapkan ridhonya Allah. Kalau manusia sudah mendapatkan 2 kenikmatan ini, maka tidak ada tempat kembalinya kecuali adalah surga. Pastikan apa yang kita peroleh, meniti jalan sebagaimana yang dijalani oleh para generasi pertama di dalam Islam. Tidak usah fanatik buta, tidak sampai kita mendolimi orang, tetapi kita yakin jalan keselamatan ketika mengikuti para sahabat dan generasi setelahnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.